Film dibuka dengan sebuah wawancara antara ibu dan anak bernama Becca. Dia membuat sebuah dokumenter tentang pertemuannya dengan kakek dan neneknya untuk pertama kali. Ibunya menjelaskan saat remaja, dia jatuh cinta dengan guru pengganti dan orang tuanya tidak menyetujui hal itu. Saat ibunya berusia 19 tahun, sesuatu terjadi yang menyebabkan dia tidak bisa bertemu dengan orang tuanya lagi selama 15 tahun. Yang pada akhirnya mantan suaminya malah jatuh cinta dengan wanita lain kemudian pindah ke Palo Alto. Kita diperkenalkan dengan Tyler, adik laki-laki dari Becca. Mereka berkendara ke stasiun kereta. Becca dan adiknya Tyler akan mengunjungi kakek dan neneknya, kemudian kembali ke rumah di hari Sabtu. Mereka berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal di Grand Central. Di kereta, Becca dan Tyler mengarahkan kamera ke mereka untuk menjelaskan kalau mereka berada di perjalanan untuk menemui kakek dan nenek mereka yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. By giving them time. They're going on a trip. A Royal Caribbean cruise. Your basic beach cruise. Mereka akrab dengan petugas di kereta api. Adiknya menunjukkan bakatnya yang bisa nge-rap. Science, you see. Mr. My pediatrician just confirmed for me. You tall skanks, I'm going through puberty. How? Ooh. Woo. Sesampai di stasiun, kakek dan nenek sudah menunggu dengan tanda baca Becca dan Tyler. Kakek dan nenek tampak cukup ramah. Becca memperkenalkan neneknya Mary Vella Jamieson dan kakeknya Frederick Spencer Jamieson. How do you feel about your new grandparents, Tyler? It's all good. Mereka berdua sangat mesra, bahkan membuat roti bakar untuk cucunya. Kemudian mereka berkendara dan sampai ke sebuah rumah besar tempat ibunya sewaktu kecil. Di dapur, Tyler kembali menunjukkan kemampuan yang nge-rap. Melihat hal itu, kakek dan neneknya pun tertawa. So to say, you remind me of a pineapple upside down cake. Ho! Whoa! Yes, sir! Becca dan Tyler tidur di lantai 2 yang dulunya kamar ibunya. Becca di tempat tidur lebih besar dan adiknya mendapat tempat tidur yang lebih kecil. Have a nice rest all the way over there. Kakeknya berkata kalau mereka anak-anak yang baik, tapi jangan ke basement karena di bawah banyak jamur dan kakeknya tidak mau mereka sakit. Becca dan Tyler berbicara dengan ibunya melalui Skype. Ibunya bertanya bagaimana kabar nenek dan kakeknya. Ibunya sedang bersiap untuk berlibur di kapal persiar. Tyler ditugaskan untuk merekam momen yang penting saja untuk membantu kakaknya dalam pembuatan dokumenter. Dari kejauhan, dia merekam kakeknya yang berjalan menuju gudang. Hi, Papa! Dia memanggil kakeknya tapi tidak didengar. Dia memutuskan untuk menghampiri ke gudang. Saat menyapa kakeknya kembali tidak menggubris. Tyler penasaran dengan apa yang ada di dalam gudang itu. Di malam hari saat berada di kamar tidur, kakek menghampiri mereka dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Kemudian berkata kalau mereka orang yang sudah tua, sehingga di sini mereka tidur jam 9:30 malam. Di malam hari, Becca ingin kembali mengambil kue buatan nenek. Sambil merekam secara tidak sengaja, dia merekam dan melihat nenek yang berjalan di lorong. Nenek bersikap aneh, dia berjalan sambil muntah di lantai. Melihat itu, Becca mencoba membangunkan Tyler untuk memberitahukan kalau nenek sakit. Becca menemui kakeknya yang berada di stable kuda. Dia mengatakan kalau tadi malam melihat nenek yang sakit. Tetapi kakek berkata kalau nenek sudah baik-baik saja, hanya sedikit flu dan virus yang terjadi selama 24 jam saja. Adiknya sedang bersembunyi di bawah rumah. Becca mencari dia karena kakek mau mengajak mereka untuk ke kota sore ini. Adiknya yang bersembunyi mengejutkan Becca, kemudian mereka bermain peta umpet di sana. Becca mencari adiknya sambil memegang kamera dan merekam. Saat mencari adiknya, Becca terkejut dengan apa yang ditangkap kamera. Neneknya berlari merangkak ke arahnya. Adiknya yang bersembunyi sambil merekam juga merekam keanehan dari neneknya yang tidak tahu dari mana ikut bermain peta umpet bersama mereka. Mereka berlari keluar dari bawah rumah sambil neneknya mengikuti mereka. I'm making chicken pot pie. Seorang pria berdiri di depan pintu rumah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Sam, yang bekerja di mana kakek dan nenek mereka juga bekerja melakukan konseling. Dia mencari mereka karena beberapa hari lalu harusnya mereka datang ke konseling.
Di tempat lain, adiknya masih mencoba mencari tahu apa isi dari gudang. Saat kakeknya keluar, adiknya masuk ke dalam gudang dan isi dalam gudang penuh dengan pampers bekas. I'm going to go to the shed. Oh, shit! Kemudian dia menceritakan apa yang dilihatnya ke neneknya. Menanggapi itu, neneknya bercerita kalau kakeknya tidak dapat menahan diri dan pemalu sehingga dia menyembunyikan itu dari semua orang. Di sore hari, kakek membawa mereka ke kota sambil membawa kamera. BK merekam bangunan-bangunan yang ada di kota termasuk rumah sakit Maple Shade. Mereka berhenti di sebuah sekolah SMA Masonville, tempat di mana ibunya dulu bersekolah. Ketika bertanya ke kakek apakah ibu mereka seorang murid yang pintar, kakek merasa kalau mereka sedang diawasi sambil melihat seseorang yang berdiri di seberang jalan. Kakek menyerang pria itu tanpa sebab. BK dan Tyler berusaha memisahkan dan mengatakan kalau pria itu tidak kenal dengan mereka. Di malam hari mereka sudah masuk kamar. Dari luar terdengar suara berisik. Mereka ragu untuk membuka pintu. Adiknya mencoba memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di balik pintu. Yang tidak disangka, nenek berdiri tanpa selai baju sambil mencakar-cakar dinding. Dari situlah sumber suara berasal. Keesokan paginya, BK bertanya ke kakek apa yang sebenarnya terjadi dengan nenek. Kakek berkata kalau nenek didiagnosis mengalami kelainan. Kelainan itu disebut sundown syndrome, salah satu tipe demensia atau pikun yang hanya terjadi ketika malam. Makanya kakek melarang mereka untuk tidak keluar kamar di jam 9:30. Kakek seperti sedang bersiap untuk pergi ke pesta kostum, tetapi dia lupa kalau acara itu tidak pernah ada dan mengarang-arang soal acara itu. BK kemudian bertemu dengan nenek yang sudah menyiapkan sarapan untuknya. Sebelum pergi ke gudang, nenek mengatakan kalau dia tidak sengaja menumpahkan adonan kue ke kamera laptop mereka. BK memberitahukan tentang sundown syndrome kepada adiknya. Dia sudah melakukan riset tentang penyakit itu. Itu merupakan penyakit neurologi terhadap cahaya matahari dan bulan, atau secara umum gejala penurunan mental pada usia lanjut di saat senja dan gelap. Saat berbicara dengan ibunya melalui video call, adiknya berkata kalau kakek dan nenek mereka bertingkah aneh. Mulai dari menyembunyikan popok di gudang sampai nenek yang bertingkah aneh ketika malam hari. Mendengar itu, ibu mereka berkata itu adalah perilaku orang yang sudah tua pada umumnya. Terkadang ada masalah dengan tubuh mereka. BK dan nenek sedang berada di dapur. BK bertanya apakah dia bisa menginterview nenek untuk bertanya bagaimana ibunya sewaktu remaja. Respon wajah nenek terlihat aneh. Dia meminta BK masuk ke dalam oven untuk membersihkan dalamnya. BK merasa aneh dengan apa yang diminta nenek. Setelah masuk ke dalam dan membersihkan oven, nenek menyetujui untuk diinterview. Awalnya interview berjalan dengan santai mulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan, namun saat BK menanyakan apa yang terjadi pada hari ibu pergi dari rumah, nenek mulai bertingkah aneh dan histeris, kemudian marah dan tidak mau masuk ke dalam rekaman BK lagi. Don't answer that question. Di tempat lain, Tyler menyembunyikan kamera di ruang tamu untuk merekam apa yang terjadi saat malam tiba. Namun BK yang melihat itu berkata itu tidak etis dan melarang Tyler untuk melakukan itu. Di malam hari, kembali suara terdengar dari luar kamar mereka. Adiknya mencoba mengintip, nenek kembali bertingkah aneh. Di pagi hari mereka berempat berjalan-jalan di sekitar hutan. Tyler bercanda dengan menirukan apa yang dilihatnya tadi malam. Mereka melihat kakek dan nenek memandangi sumur kemudian pergi. Nenek hanya berdiri dengan aneh di lorong rumah. Tyler yakin kalau ada sesuatu yang aneh di sini. Ini bukan karena mereka sudah tua, tetapi ada yang disembunyikan kakek dan nenek di sini. Kemudian adiknya mengajak BK untuk menyelidiki basement, namun BK berkata kalau di sana cuma ada jamur, seperti apa yang dikatakan kakek sebelumnya. Seorang wanita bernama Stacy datang menanyakan apakah kakek dan nenek mereka berada di rumah sambil membawa kue blackberry. Namun mereka sedang berada di luar. Ibu Stacy bertanya kemana kakek dan nenek mereka yang harusnya datang di hari Sabtu di grup sukarelawan, tapi mereka tidak pernah muncul. Di Kamis sore, kakek dan nenek mulai bertingkah aneh lagi.
Becca menghampiri nenek bertanya kenapa dia tertawa, namun saat ditanya nenek malah mengikat mulut dan hidungnya dengan syal. Kemudian berkata kalau dia harus tertawa untuk menjaga kegelapan dari dirinya tetap di dalam. Melihat itu Becca mencari kakek untuk memberitahukan apa yang dilihatnya. Anehnya kakek yang ada di lumbung kuda seperti mengarahkan senjata ke mulutnya. Pop, I think Nana's... I'm just cleaning it. Dia yang melihat Becca datang mengaku kalau cuma ingin membersihkan senjata itu. Becca kemudian bertemu dengan Tyler. Dia mengatakan untuk meletakkan kamera supaya mereka dapat melihat apa yang terjadi di malam hari. Kamera merekam keanehan dari nenek di malam hari. Becca dan Tyler memeriksa kamera dan melihat keanehan di neneknya yang memegang pisau di malam hari. Mereka sekarang mulai menjaga jarak dari kakek dan nenek, terutama neneknya. Tetapi Becca mau melakukan interview dengan kakek. Dia bertanya mengenai pekerjaannya. Tetapi saat ditanya, kakek kebingungan dengan semua pertanyaan. Sepertinya kakek mengalami skizofrenia. Saat mereka melihat kembali hasil interview dengan kakek, di bawah kakek dan nenek mereka seperti berdebat dengan Ibu Stacy. Mereka tidak bisa mendengar percakapan karena mereka berada di lantai 2. Mereka kemudian berjalan ke belakang, tetapi Becca dan Tyler tidak melihat kalau Ibu Stacy pergi. Kakek berkata dari kejauhan kalau nenek mau melakukan interview sebelum mereka kembali pulang. Awalnya saat interview, nenek bercerita mengenai sebuah dongeng tentang makhluk-makhluk kecil yang bersembunyi di kolam air. Namun saat Becca kembali menanyakan soal ibunya, nenek kembali bertingkah aneh, memukul-mukul kepalanya. Kemudian Becca menenangkan nenek dengan mengibaratkan kisah ibunya dengan sebuah perumpamaan gadis yang kabur dari rumah. Setelah itu neneknya terlihat sangat sedih. Di kamar tidur, Becca dan Tyler video call dengan ibunya. Mereka meminta untuk ibunya cepat-cepat menjemput mereka karena kakek dan nenek mereka semakin aneh. Tyler mengarahkan kamera yang sudah dibersihkan Becca ke arah kakek dan nenek. Tetapi yang aneh, ibu berkata kalau mereka bukanlah orang tuanya. Mereka selama ini bersama orang asing selama 5 hari. Ibunya yang panik mencoba menghubungi polisi. Dari belakang nenek palsu muncul dan menanyakan mereka sedang apa. Kakek dan nenek yang palsu ini muncul dari dapur. Nenek meminta mereka membantunya membersihkan dapur, sementara kakek mengajak mereka untuk bermain papan di malam hari. Di malam hari, nenek kembali meminta permintaan aneh. Dia meminta Becca kembali masuk ke dalam oven. Situasi semakin aneh, Becca dan Tyler ingin keluar dari rumah itu. Dengan alasan mau mengambil gambar ketika malam, tetapi kamera malah merekam sesuatu yang menggantung di pohon. Dari samping kakek langsung menutup pintu. Mereka bermain papan dengan situasi yang sangat canggung dan aneh. Ketika bermain, Becca beralasan kalau baterai kameranya habis. Kakek yang masih bermain tiba-tiba perutnya sakit dan pergi meninggalkan Tyler dan nenek. Nenek kembali bertingkah aneh. Kembali ke Becca, dia sedang memeriksa basement yang dilarang kakek palsu untuk dimasuki. Di sana dia merekam ruangan bawah yang sangat gelap. Sementara di atas, nenek berdiri dengan aneh. Dengan tangan yang menggantung ke atas, di basement Becca melihat foto dari kakek dan nenek mereka yang asli. Juga baju dari rumah sakit jiwa Maple Shade, dan yang lebih mengerikan terekam kamera adalah tubuh kakek dan nenek mereka yang asli. Kakek palsu muncul di basement dan mencoba menangkap Becca. Becca mencoba bersembunyi, tetapi dia juga tertangkap dan dibawa ke atas di mana Tyler kepalanya sudah memar. Becca dibawa ke lantai 2, tempat di mana nenek palsu berada, sementara Tyler dengan kakek palsu di lantai 1, Becca diteror dan Tyler yang dibawa mukanya ditutupin oleh pampers bekas. I'll tell you a story. Becca menyerang nenek palsu dengan menggunakan pecahan kaca. Becca berusaha menyelamatkan adiknya, tetapi tenaga kakek palsu masih terlalu kuat. Melihat kakaknya diserang entah apa yang merasukin adiknya, dia menjadi sangat marah kemudian menyerang kakek palsu itu.
Mereka selamat dan berhasil keluar. Dari kejauhan muncul mobil polisi bersama ibunya. Kembali ke rumah, ibunya menceritakan kalau dulu dia adalah penyanyi. Nenek mereka sangat senang ketika ibunya bernyanyi di rumah selama masa kecil. Pertengkaran dengan ibunya terjadi karena orang tua ibunya tidak menyetujui hubungannya dengan ayah mereka. Saat nenek menghalangi supaya ibunya tidak pergi, tanpa sengaja ibunya memukul nenek, yang membuat kakek mereka juga memukul ibu mereka. Terkejut dengan kejadian itu, ibu Becca keluar dan tidak pernah berbicara dengan orang tuanya lagi. Ibunya berkata untuk jangan menahan emosi, lebih baik dia mengungkapkannya. Di akhir video, diperlihatkan rekaman saat kecil mereka dengan ayahnya. Itu dia tadi film The Visit yang rilis tahun 2014. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.